Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku akan membahas mengenai salah satu folklore yang ada di Jepara, yaitu Gongsenen. Tapi tunggu dulu. Sebelum aku bercerita tentang Gongsenen, mari kita kenalan dulu. Namaku Altafania Naila Asyari, tapi biasa dipanggil Naila. Aku mahasiswa antropologi sosial Universitas Diponegoro angkatan 2020. Gak usah basa-basi lagi, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Salah satu folklore yang ada di kota Jepara adalah Gongsenen. Kisah Gongsenen ini memiliki berbagai versi karena diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat setempat. Alkisah, ketika sang Adipati Citrosomo keluar dari ruangannya, beliau mendapati seperangkat gong beserta gamelan berada di pendopo, namun tidak diketahui siapa pemiliknya. Lalu Adipati memerintahkan orang-orang untuk memainkan alat tersebut, namun sayangnya tidak berbunyi sama sekali. Setelah itu diadakanlah sebuah sayembara. Barang siapa yang dapat membunyikan dan memainkan gamelan tersebut, maka akan mendapatkan hadiah. Dari sekian banyaknya peserta, ternyata hanya seorang lurah dari desa Senenanlah yang dapat membunyikan dan membuat nada yang pas untuk gamelan tersebut. Sejak saat itu, yang diberi tugas untuk menabuh seperangkat gong itu adalah warga desa Senenan dan keturunannya. Setelah orang dari desa Senenan berhasil memainkan seperangkat gong tersebut, alat musik itu kembali dibiarkan tanpa dimainkan. Suatu ketika, seseorang dari daerah lain mencoba untuk memainkannya. Bukannya berbunyi, malah mendatangkan musibah yang menyerang masyarakat Jepara, wabah penyakit, angin kencang, dan tenggelamnya suatu kapal di perairan Jepara. Kemudian, Adipati Citrosomo menetapkan bahwa pemain gong tersebut haruslah orang yang berasal dari desa Senenan. Akhirnya, Gongsenen ini dimainkan setiap hari Senin pukul 6.30 pagi sampai pukul 7 pagi sebagai pembuka aktivitas para pegawai di Kabupaten Jepara. Saya telah melakukan wawancara dengan petinggi desa Senenan yaitu Bapak Mulyono pada 5 April 2021. Beliau berkata bahwa pada awalnya kisah Gongsenen ini tidak terlepas dari Keraton Mataram. Pada tahun 1700-an, setelah Sultan Agung meninggal, terjadi perebutan kekuasaan. Ketika masa pemerintahan Amangkurat IV, telah terjadi banyak pemberontakan. Dan salah satu yang terlibat adalah Arya Mataram. Ketika Perang Suksesi II, Pangeran Arya Mataram keluar dari istana dan melarikan diri hingga ke Pati lalu sampai ke Jepara. Sesampainya di Jepara, Arya Mataram menyerah dan dibunuh di Jepara. Gongsenen sendiri ada di Jepara pada masa pemerintahan Adipati Citrosomo. Jadi kemungkinan besar gong tersebut dibawa oleh Arya Mataram dari Kartasura. Karena Arya Mataram ditangkap dan dibunuh, maka gong tersebut ditinggalkan di pendopo Kabupaten Jepara. Masyarakat setempat meyakini bahwa Gongsenen sejenis gong tolak bala, yang mana apabila gong tersebut tidak dibunyikan, maka akan memberikan musibah bagi kota Jepara. Setelah ini akan ditampilkan video penabuhan Gongsenen, jadi jangan kemana-mana ya. Sebagian masyarakat Jepara mengetahui tentang adanya Gongsenen ini, walaupun hanya sebatas tahu dan tidak detail mengetahui cerita lengkapnya. Dan dengan adanya video ini, saya harap dapat berkontribusi dalam melestarikan cerita Gongsenen dan mengenalkannya kepada generasi milenial. Nah, gimana nih ceritanya teman-teman? Seru nggak? Hehe.
Aku rasa sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila terdapat suatu kesalahan. Sekian dariku, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.